Sekolah Akademi Militer Laksamana Malahati di Bitai, Banda Aceh. Di Aceh saat itu ada Akademi Militer yang ditulis sana 100 orang jenderal khusus menjadi instruktur dari Turki Utsmani. Ini yang tidak diungkap lagi, luar biasa. 100 jenderal hanya mendidik yang bernama Taruna di Akademi Militer. Sehingga suami dari Malahayati, kakak rating dia, itu terbunuh nanti dalam perang Teluk Benggala dengan Portugis. Datang Malahayati nanti, dia memimpin 3.000 pasukan perempuan janda. Dia kejar Portugis. Jadi itu di mana dikejar? Meriamnya dibuat dikirim ahli senjata. Di Banda Aceh ini ada perkampungan yang disebut orang Turki. Ada perkuburan Turki yang tidak terganggu, masih aman di Bitai. Jadi dikirim ke sini pertama ahli senjata, buat senjata. Yang kedua jenderal-jenderal melatih perang. Jadi produknya siapa? Malahayati. Bagaimana Malahayati? Dia itu mengejar kapal musuh, kapal Belanda. Dia berperang, akhirnya masuk dalam kapal, dia berkelahi lebih setengah jam, sampai setengah jam dalam catatan. Dia bilang sama prajurit, Anda bukan lawan kami, lawan saya adalah Jenderal Cornelis de Houtman. Jadi berkelahi langsung. Akhirnya Cornelis bisa ditikam oleh Malahayati dalam kapal musuh. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini bantuan dari pendidikan militer dari Turki. Dan jauh sebelumnya Turki ini adalah sistem khilafah. Aceh ini disebut sultan provinsi. Jadi tunduk ke sana seluruh dunia Islam dalam sistem khilafah. Hanya ada satu pemerintahan, hanya ada satu khalifah. Wilayah lain tunduk ke sana semua. Padahal masa itu ada Aceh. Di Asia Tenggara tidak ada lawan. Aceh itu masuklah seluruh Sumatera kecuali Lampung. Kemudian masuk seluruh Semenanjung Malaysia. Saat yang sama ini Aceh luar biasa gagahnya. Ada Mughal di India, Sultan juga. Kemudian ada Safawi di Iran sekarang, itu beraliran Syiah. Tambah di Maroko Idrisiyah, Syiah juga. Dan Turki itu 5 the big five lain dunia tidak ada, barat tidak ada, tenggelam saat itu. Jadi ini menjadi catatan kita bahwa pernah Islam seperti itu dengan jalan sangat soft.